Kami dari kelompok SGD A3 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Ida Bagas Maniputaran Anda dengan 3 digit yang terakhir 051. Saya Nyoman Lagi Sumari Tejamaya dengan 3 digit yang terakhir 053. Saya DJ Arta dengan 3 digit yang terakhir 055. Saya Abdul Berjadan dengan 3 digit yang terakhir 057. Saya Idwan Bagus Fernandosa dengan 3 digit yang terakhir 059. Saya Katia dengan 3 digit terakhir 061. Saya Imade Isbora dengan 3 digit yang terakhir 03. Saya Nimade Arimba Sari dengan 3 digit yang terakhir 065. Saya Dona Asia dengan 3 digit terakhir 06. Saya Juman Ariel Kenanda dengan 3 digit yang terakhir 009. Saya Madian Arif Tamana dengan 3 digit yang terakhir 071. Saya Kontekas Panji dengan 3 digit yang terakhir 073. Dan saya Iputul Sadar Masih Jaya dengan 3 digit yang terakhir 075. Anatomi manusia adalah peta kompleks yang menunjukkan bagaimana tulang, otot, saraf, dan pembuluh darah bekerja bersama untuk membentuk tubuh yang fungsional. Setiap sistem dari rangka aksial yang menopang kepala dan batang tubuh hingga rangka apendikular yang memungkinkan gerak terjalin secara harmonis untuk memungkinkan manusia berdiri, bergerak, dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks mobilitas dan stabilitas, lower limb atau tungkai bawah muncul sebagai komponen kunci, menyalurkan beban dari tubuh ke kaki, memungkinkan postur tegak, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Tungkai bawah atau lower limb bukan hanya terdiri dari tulang panjang dan sendi yang kompleks, tetapi juga dari otot, fasia, dan jalur neurovaskular yang bekerja dalam kompartemen fungsional. Gangguan pada sistem ini, baik akibat trauma, degeneratif sendi, maupun infeksi, dapat berdampak besar pada fungsi dan kualitas hidup pasien. Baik, izin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tulang-tulang yang berperan dalam lower limb. Dimulai dari region panggul, itu terdapat tulang coccyx. Os coccyx itu terdiri dari 3 tulang penyusun utama, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Ilium itu adalah bagian pembentuk coccyx superior, lalu ada ischium itu posterior inferior, dan pubis itu bagian anteriornya. Pubis itu adalah bagiannya yang akan menghubungkan antara coccyx kanan dengan coccyx kiri melalui pubic symphysis. Pada masa remaja, ketiga tulang penyusunnya ini itu terpisah dan akan menyatu sempurna itu pada usia dewasa. Pertemuan dari ketiga tulang penyusunnya ini menghasilkan yang namanya itu acetabulum. Itu bentuknya seperti soket yang akan berartikulasi dengan kaput femur dan membentuk persendian. Secara bentuknya, os coccyx ini dikategorikan sebagai tulang yang tidak beraturan. Lanjut pada regiotype atau paha. Itu ada tulang femur. Tulang femur adalah tulang terpanjang dan juga terberat pada tubuh manusia. Tulang femur itu dikategorikan sebagai tulang yang panjang karena bentuknya yang tubular. Kemudian dari strukturnya itu ada ujung proksimal, diafisis atau batang, dan juga ujung distal. Di ujung proksimal itu terdapat kaput femur, itu yang akan berartikulasi dengan acetabulum tadi, dan pada ujung distalnya itu terdapat condylus medial dan juga condylus lateral yang akan berhubungan dengan tibia dan membentuk sendi lutut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Region lutut. Lutut adalah sendi hinga yang memungkinkan untuk fleksi dan ekstensi, terbentuk dari tulang femur, tibia, dan juga patella. Patella atau tempurung lutut adalah tulang sesamoid yang terletak anterior, yang fungsinya sangat penting untuk stabilitas struktural, menopang berat badan, dan juga meningkatkan mobilitas. Patella memiliki permukaan posterior yang dilapisi dengan tulang rawan, berartikulasi dengan patella femur melalui faset lateral dan juga medial. Selanjutnya, kita bergerak ke region tungkai bawah atau leg region. Region ini berada di antara lutut dan telapak kaki, terdiri atas 2 tulang utama yaitu tibia dan juga fibula. Tibia adalah tulang besar terbesar kedua, berfungsi sebagai penopang beban utama, yang bagian proksimalnya berbentuk piramida dan berartikulasi dengan femur di sendi lutut. Selanjutnya ada fibula. Fibula jauh lebih kecil dan memberikan sedikit dukungan beban. Fibula terhubung ke tibia melalui membran interosseus yang juga menghubungkan kedua tulang distal di pergelangan kaki. Dan di distal, ujung tulang malleolus lateral atau fibula dan malleolus medial yaitu tibia membentuk batas pergelangan kaki yang penting untuk mobilisasi dan stabilitas tibiotalar.
Dan terakhir, mari kita membahas tentang region kaki atau foot region. Susunannya terdiri atas tulang tarsal, metatarsal, dan juga phalanges. Tarsal adalah 7 tulang kecil yang membentuk pergelangan kaki, termasuk calcaneus yaitu tumit atau talus yaitu yang berartikulasi dengan tibia dan juga femur. Selanjutnya adalah metatarsal, adalah tulang-tulang yang menghubungkan tarsal ke jari-jari kaki. Tulang ini bernomor 1 dari hallux hingga 5. Selanjutnya adalah phalanges, adalah tulang-tulang jari kaki. Jadi, secara keseluruhan, struktur kompleks tulang-tulang ini yaitu patella, tibia, fibula, dan tulang-tulang tarsal, metatarsal, dan phalanges bersama-sama membentuk dasar mobilitas yang stabil yang kita butuhkan untuk berdiri tegak dan bergerak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan joint pada lower limb, di mana pengertian joint itu sendiri merupakan pertemuan dua atau lebih tulang yang berfungsi untuk menyambung dan memungkinkan tulang untuk bergerak. Nah, jadi di sini terdapat 3 klasifikasi joint berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu ada fibrous joint, di mana joint ini hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu yang kedua adalah cartilaginous joint, di mana gerakan pada joint ini masih sangat terbatas. Dan yang ketiga adalah synovial joint, di mana gerakan yang dimiliki oleh joint ini lebih banyak daripada joint-joint lainnya. Dan hampir seluruh sendi yang ada di lower limb itu bertipe synovial joint. Dan jenis gerakan utama pada joint itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah flexion extension, yang kedua adalah abduction adduction, yang ketiga rotation, yang keempat circumdation. Dan untuk pada kaki terdapat gerakan-gerakan khusus yaitu dorsiflexion, plantar flexion, innervation, dan juga eversion. Baik, jadi di sini terdapat tabel major joint of the lower limb, di mana joint-joint utama yang ada di lower limb itu ada 5. Yang pertama adalah hip joint, lalu yang kedua adalah knee joint, lalu ada tibiofibular joint, ada ankle joint, dan juga foot joint, yang dimana jenis dan permukaan serta gerakan dan juga fungsinya terdapat di dalam tabel tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian lower limb muscle atau tungkai bawah yang merupakan bagian penting dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi sebagai menopang berat badan, menjaga stabilitas, dan menghasilkan gerakan tubuh pada bagian bawah. Jadi, otot-otot pada tungkai bawah berperan dalam berbagai aktivitas lokomosi seperti berjalan, berlari, hingga melompat. Selain menghasilkan gerakan, otot-otot ini juga membantu menjaga keseimbangan postural dan kontrol pada posisi tubuh. Otot tungkai di bawah dibagi menjadi 4 kompartemen utama, yaitu kompartemen anterior, posterior, medial, dan lateral. Setiap kompartemen memiliki otot, fungsi, persarafan, dan suplai darah yang spesifik. Kompartemen anterior berperan dalam fleksi sendi panggul dan ekstensi sendi lutut. Kompartemen posterior dalam ekstensi panggul dan fleksi lutut, kemudian kompartemen medial dalam aduksi paha, dan kompartemen lateral dalam eversi kaki. Nah, pembagian ini sangat penting untuk memahami hubungan anatomi, fungsional, dan implikasi klinis pada cedera muskuloskeletal. Kompartemen anterior paha terdiri atas muscle quadriceps femoris, muscle sartorius, dan muscle tensor fasciae latae. Quadriceps femoris merupakan ekstensor utama sendi lutut dan terdiri atas 4 bagian, yaitu muscle rectus femoris, muscle vastus lateralis, muscle vastus medialis, dan muscle vastus intermedius. Muscle sartorius yaitu otot terpanjang tubuh manusia yang berfungsi dalam fleksi, abduksi, dan rotasi lateral panggul, serta membantu fleksi untuk lutut. Sedangkan muscle tensor fasciae latae berperan dalam mengencangkan fascia lata, menstabilkan articulogenus, dan articulococcyae. Itu selama fase berjalan. Kemudian otot-otot ini disarafi oleh yang namanya nerve femoralis. Baik, selanjutnya untuk kompartemen posterior yang terdiri dari kelompok hamstring, yaitu muscle biceps femoris, muscle semitendinosus, dan muscle semimembranosus. Kemudian serta otot betis seperti muscle gastrocnemius, muscle soleus, dan muscle plantaris. Hamstring berperan dalam ekstensi sendi panggul dan fleksi sendi lutut, serta membantu stabilisasi pelvis saat berjalan. Otot betis, terutama muscle gastrocnemius dan muscle soleus, membentuk triceps surae yang berfungsi melakukan plantar fleksi pada sendi pergelangan kaki.
Otot-otot kompartemen ini dipersarafi oleh nerve ischiadicus dan cabang terminalnya N. tibialis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompartemen medial paha yang terdiri atas muscle adductor longus, muscle adductor brevis, muscle adductor magnus, dan muscle gracilis. Otot-otot ini bekerja pada articulococcai untuk melakukan aduksi femur, kemudian ke arah garis tengah tubuh, serta membantu stabilisasi pelvis pada posisi berdiri satu kaki. Muscle adductor magnus merupakan otot terbesar di kelompok ini dan memiliki dua bagian, yaitu pars pubofemoralis yang dipersarafi oleh nerve obturatorius dan pars ischicondylaris yang dipersarafi oleh nerve ischicanthicus. Kemudian kompartemen ini mendapatkan suplai darah utama dari profunda femoris dan cabangnya. Baik, kemudian yang terakhir adalah kompartemen lateral tungkai bawah ditempati oleh muscle fibularis longus dan muscle fibularis brevis yang juga dikenal sebagai peroneus longus dan peroneus brevis. Otot-otot ini berfungsi dalam eversi kaki dan membantu plantar fleksi ringan. Kemudian selain itu, keduanya berperan penting dalam menjaga stabilitas lateral, pergelangan kaki, dan mempertahankan lengkung transversal kaki. Persarafan kompartemen ini berasal dari nerve fibularis superficialis, sedangkan suplai darahnya itu didapat dari cabang tibialis anterior dan fibularis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Jadi sistem saraf ini nanti akan mengatur gerak dan sensasi dari ekstremitas inferior atau lower limb. Di sini terdapat jalur penting seperti corticospinalis yang membawa perintah motorik dari otak ke otot dan dorsal column medial lemniscus yang mengantarkan sensasi halus dan posisi tubuh. Nah, impuls-impuls saraf ini kemudian diteruskan ke medula spinalis, terutama di segmen lumbal dan sakral yang menampung neuron-neuron besar untuk mengontrol otot tungkai. Nah, dari sinilah terbentuk dua jaringan utama, yaitu plexus lumbalis dan plexus sacralis. Plexus lumbalis menghasilkan saraf seperti femoralis yang berperan pada ekstensi lutut dan obturatorius yang mengatur aduksi paha. Sementara itu, plexus sacralis membentuk nervus ischiadicus, saraf terbesar di tubuh yang bercabang menjadi tibialis untuk gerakan plantar fleksi dan peroneus untuk dorsifleksi dan everesi kaki. Semua struktur ini bekerja secara terkoordinasi, memastikan setiap gerakan dan sensasi pada tungkai bawah atau lower limb berlangsung tepat dan seimbang. Nah, dengan memahami hubungan antara anatomi ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana sistem saraf menjaga fungsi motorik dan sensorik dari tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai vaskularisasi pada lower limb. Baik, dimulai dari arteri. Jadi pada arteri dimulai dari arteri iliaca yang merupakan cabang dari aorta abdominalis dan terbagi menjadi arteri iliaca komunis kanan dan kiri. Nah, masing-masing akan bercabang lagi jadi arteri iliaca eksterna dan interna. Untuk yang eksterna akan melewati ligamentum inguinale dan berubah menjadi arteri femoralis. Cabang-cabangnya ada arteri epigastrika inferior dan arteri circumflexa ilium profunda yang berfungsi untuk menyuplai dinding abdomen. Sedangkan yang interna akan bertugas untuk mensuplai daerah panggul, gluteal, dan sebagian paha melalui cabang seperti arteri obturatoria serta arteri glutealis superior dan inferior. Selanjutnya ada arteri femoralis yang merupakan cabang pembuluh utama pada paha. Cabang terbesarnya yakni arteri profunda femoris yang bercabang menjadi arteri circumflexa femoris medialis dan lateralis. Keduanya ini berperan untuk mensuplai kepala femur, otot paha, dan otot gluteal. Setelah melewati canalis adductorius, arteri femoralis akan berubah menjadi arteri poplitea. Sekarang masuk ke arteri poplitea. Nah, arteri ini berada di belakang lutut, tepatnya di fossa poplitea. Fungsinya untuk membentuk jaringan pembuluh darah di sekitar sendi lutut yang disebut dengan rete articulare genus. Nah, dari sini arteri poplitea akan bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan posterior. Yang anterior akan berlanjut menjadi arteri dorsalis pedis di punggung kaki, sedangkan yang posterior akan bercabang lagi menjadi arteri fibularis, lalu menuju ke arteri plantaris medialis dan lateralis di telapak kaki. Kedua cabang terminal ini akan membentuk arcus plantaris profundus yang menyuplai seluruh bagian telapak kaki. Baik, sekarang ke sistem vena. Jadi pada sistem vena profunda, aliran darah baliknya dimulai dari distal atau bagian bawah kaki. Nah, darah dari vena dorsalis pedis akan mengalir ke vena tibialis anterior,
Sedangkan dari sisi pelantar kaki, vena medialis dan lateralis akan bergabung membentuk arcus venosus plantaris profundus yang bermuara ke vena tibialis posterior. Nah, semua vena ini akhirnya bersatu menjadi vena poplitea yang kemudian naik melalui paha dan berubah menjadi vena femoralis, lalu bergabung dengan vena profunda femoris. Nah, dari situ aliran darah akan berlanjut ke vena iliaca externa dan akhirnya menuju vena cava inferior. Selain itu, ada vena superficial yang terletak di jaringan bawah kulit. Vena ini nantinya juga akan bermuara ke sistem vena profunda. Jadi, dua vena superficial utama ada vena sapena magna dan vena sapena parva. Vena sapena magna berada di sisi medial tungkai dan paha, kemudian bermuara ke vena femoralis melalui hiatus saphenous. Sedangkan vena sapena parva ada di sisi lateral dan bermuara ke vena poplitea. Vena sapena magna juga memiliki cabang kecil yang membentuk pola seperti bintang. Ini disebut dengan venosta dan mengalirkan darah dari daerah perut bawah serta genital eksternal. Selanjutnya ada vena perfontares, yaitu vena kecil yang menghubungkan sistem superficial dan profunda. Vena ini memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Kalau katupnya rusak, darah dapat mengalir balik ke sistem superficial dan menyebabkan pelebaran vena atau varises. Jadi secara klinis ada 3 kelompok penting vena perfontares, yaitu vena dot di paha atas, vena void di tungkai bawah bagian atas, dan vena coquette di tungkai bawah bagian distal. Terakhir ada variasi vaskularisasi pada arteri. Nah, variasi yang paling sering dijumpai ada arteri femoralis dan arteri profunda femoris. Nah, terkadang arteri fibularis ini bisa menjadi dominan jika arteri tibialis posterior mengalami hipoplasia. Percabangan arteri poplitea juga bisa terjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari posisi normal dan penting untuk diperhatikan saat tindakan operasi vaskular. Sementara itu, pada vena poplitea dapat mengalami duplikasi. Nah, ini pada sekitar 5 hingga 40% kasus terjadi. Nah, vena poplitea ini yang membantu menjaga aliran darah bila salah satu vena tersumbat. Kemudian ada vena femoralis juga bisa berduplikasi, dan bila terjadi agenesis atau hipoplasia dapat menyebabkan insufisiensi vena kronik yang ditandai dengan edema dan ulkus pada bagian bawah. Baik, sekian dokter dari saya, terima kasih. Otot dinding ekstremitas bawah. Otot di tungkai bawah tersusun berlapis dari luar ke dalam dan terhubung ke tulang lewat tendon. Fungsinya untuk menjaga stabilitas sendi, menghasilkan gerakan, dan melindungi pembuluh serta saraf. Kalau diibaratkan, otot itu kayak mesin penggerak tubuh kita. 2. Fascia. Fascia adalah lapisan jaringan ikat yang menyelimuti dan memisahkan otot. Terdiri dari fascia superficial, deep fascia, dan juga fascia khusus ekstremitas bawah. Fungsinya menyalurkan gaya antar otot dan menjaga kontinuitas antar otot, tendon, dan tulang. Ibarat pembungkus kabel yang melindungi dan menyalurkan energi. 3. Sindrom fascia. Sindrom kompartemen terjadi saat tekanan di dalam fascia meningkat, sehingga aliran darah terganggu. Seperti balon di dalam kotak keras, tekanan yang berlebih bisa merusak jaringan. Tindakan daruratnya adalah fasciotomi untuk menurunkan tekanan. 4. Infeksi fascia. Necrotizing fasciitis adalah infeksi berat dan cepat menyebar pada lapisan fascia. Ciri khasnya nyeri hebat yang tak sebanding dengan tampilan kulit. Penanganannya dengan debridement bedah dan antibiotik kuat. Kesimpulan. Jadi, dinding otot dan fascia bekerja sama menjaga stabilitas, pergerakan, dan perlindungan ekstremitas bawah. Tapi bila terganggu bisa berakibat fatal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan tungkai bawah dan variasi anatominya. Tungkai bawah mulai berkembang pada sekitar minggu keempat setelah pembuahan. Saat itu mulai muncul tonjolan kecil di sisi tubuh embrio yang disebut juga dengan gemae membrorum. Bagian ini berasal dari lapisan mesoderm yang nantinya akan membentuk otot, tulang, dan jaringan ikat, serta dilapisi oleh ektoderm di bagian luar. Dibandingkan dengan tungkai atas, tungkai bawah terbentuk sedikit lebih lambat. Pada minggu ke-6 hingga minggu ke-8 mulai terlihat pola jari-jari kaki, dan jaringan di antara jari pun mulai terpisah. Lalu,
Pada minggu ke-7 hingga minggu ke-8, terjadi proses rotasi tungkai sehingga posisi lutut menghadap ke depan dan telapak kaki ke bawah. Pembentukan tulangnya sendiri itu terjadi melalui proses osifikasi endokondral, yaitu model tulang rawan yang nantinya akan digantikan oleh tulang sejati. Pusat osifikasi primer muncul di bagian tengah tulang panjang seperti femur, tibia, dan juga fibula. Setelah lahir, pusat osifikasi sekunder terbentuk di ujung tulang dan terus tumbuh sampai masa pubertas. Jika proses ini terganggu, bisa terjadi kelainan seperti perbedaan panjang ataupun bentuk tungkai. Nah, beberapa variasi anatomi yang sering ditemukan antara lain itu adalah fibular hemimelia, yaitu sebagian fibula tidak berkembang sempurna dan menyebabkan perbedaan panjang kaki. Kemudian ada juga os peroneum, yaitu adanya tulang kecil tambahan di sisi luar kaki yang bisa menyebabkan nyeri, serta ada juga dominan peroneal arteri, yaitu variasi pembuluh darah di mana arteri peroneal menjadi penyuplai utama tungkai bawah dan penting diperhatikan dalam tindakan medis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Yonda Marcel Andiang dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067 akan menjelaskan terkait dengan infeksi pada lower limb. Infeksi pada tungkai bawah cukup sering terjadi, terutama pada pasien dengan gangguan diabetes, gangguan pembuluh darah, sistem imun yang lemah, atau riwayat trauma. Infeksi bisa bersifat ringan apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, sehingga dapat berkembang menjadi berat dan menimbulkan komplikasi serius seperti amputasi. Yang pertama adalah infeksi tulang atau osteomyelitis. Osteomyelitis sering menyerang tulang tibia karena letaknya yang dangkal dan mudah mengalami cedera. Penyebabnya bisa berasal dari aliran darah, terutama pada anak-anak, atau akibat luka terbuka dan ulkus kronis pada orang dewasa. Secara umum, proses infeksi dimulai dari masuknya bakteri yang menimbulkan peradangan, kemudian terjadi kerusakan tulang, pembentukan tulang mati atau sequestrum, dan tulang baru atau involucrum di sekitarnya. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa muncul komplikasi seperti deformitas tulang, fraktur patologis, atau terbentuknya fistula kronis. Dan selanjutnya adalah infeksi sendi atau septic arthritis. Septic arthritis biasanya menyerang sendi sebesar seperti lutut, pinggul, atau pergelangan kaki. Penyebab yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, sedangkan pada orang dewasa muda bisa disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya berupa nyeri hebat, bengkak, demam, dan keterbatasan gerak pada sendi. Infeksi yang tidak segera ditangani dapat merusak tulang rawan secara permanen dan menyebabkan gangguan fungsi sendi. Faktor risiko yang meningkatkan risiko ini adalah yang pertama diabetes mellitus, yang kedua adalah penyakit pembuluh darah perifer, ketiga trauma atau fraktur terbuka, dan yang terakhir adalah kondisi imunokompromis, seperti yang dijelaskan pada PPT. Lalu kemudian adalah dampak klinis sosial dan ekonomi. Infeksi tungkai bawah membawa dampak besar. Jika tidak diobati, risiko amputasi akan meningkat. Dalam jangka panjang, pasien dapat mengalami keterbatasan mobilitas, infeksi berulang, dan penurunan kualitas hidup. Selain itu, kehilangan produktivitas kerja serta beban biaya pengobatan dan rehabilitasi menjadi masalah serius. Karena itu, infeksi pada tungkai bawah bukan hanya masalah hidup individu, tapi juga isu kesehatan masyarakat yang berdampak luas terhadap morbiditas dan kualitas hidup. Sekian dan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan diagnosis pada muskuloskeletal lower limb. Gangguan muskuloskeletal adalah salah satu gangguan medis yang paling umum dan dapat menyebabkan disabilitas. Diagnosis infeksi pada tungkai bawah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan anamnesis, pemeriksaan klinis, laboratorium, diferensiasi, dan stratifikasi diagnosis. Adapun beberapa diagnosis penyakit pada muskuloskeletal lower limb yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada selulitis, biasanya bermanifestasi sebagai eritema atau kemerahan, pembengkakan, rasa hangat, keterbatasan gerak, dan nyeri tekan pada area yang terdampak. Selanjutnya ada necrotizing fasciitis atau fasciitis necroticans yang merupakan infeksi langka yang mengancam jiwa pada jaringan lunak. Kondisi ini ditandai dengan peradangan dan nekrosis yang menyebar secara perlahan dan cepat, mulai dari fascia, otot, dan lemak subkutan yang kemudian diikuti nekrosis pada kulit di atasnya. Gejala khas adalah nyeri hebat disertai bula atau nekrosis kulit serta gejala sistemik seperti demam tinggi.
Dan yang terakhir ada osteomielitis atau infeksi pada tulang yang sering terjadi di tibia karena posisinya yang paling superficial dan mudah mengalami trauma. Sering ditandai dengan adanya fistula, luka sulit sembuh, atau deformitas lokal. Materi berikutnya sekaligus sebagai pertanda berakhirnya presentasi kami, yakni trauma dan degeneratif pada lower limb. Penanganan masalah ortopedi di bagian bawah tubuh ini dapat dikategorikan menjadi dua penyebab utama, yakni disebabkan oleh trauma dan juga degeneratif. Keduanya memiliki mekanisme dan cara penanganan yang sangat berbeda. Kita mulai dari trauma terlebih dahulu. Cedera traumatis itu disebabkan karena suatu kecelakaan atau suatu benturan yang terjadi secara mendadak. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat karena tujuannya itu untuk menstabilkan area yang cedera, lalu memperbaiki struktur tulang yang rusak dan memulai proses penyembuhan alami tubuh. Tindakan medis yang sering dilakukan ketika terjadi cedera traumatis ini adalah pemasangan plat dan skrup pada bagian tulang yang rusak, lalu rekonstruksi ligamen yang rusak dan juga perbaikan dislokasi sendi. Setelah operasi, pasien biasanya akan diminta untuk rehabilitasi dengan fisioterapi supaya kekuatan otot dan fleksibilitasnya dapat kembali secara normal. Cedera seperti fraktur dan kerusakan ligamen ini kerap dialami oleh atlet atau orang-orang yang aktif dalam bergerak. Berbeda dengan cedera traumatis, degeneratif ini memiliki kata kunci yakni perlahan. Jadi degeneratif ini merupakan proses yang terjadi secara perlahan, biasanya dikarenakan karena umur atau penuaan, lalu penggunaan sendi yang berlebihan, dan faktor keturunan. Contoh yang paling sering terjadi di kasus degeneratif ini yakni adalah osteoartritis. Di sini lapisan kartilago yang menjadi bantalan antar tulang mulai rusak sehingga mengakibatkan tulang antar tulang saling bergesekan sehingga terjadi nyeri kronis. Penanganan osteoartritis ini umumnya tidak bisa dilakukan secara instan karena dimulai dengan cara yang konservatif seperti penurunan berat badan, lalu olahraga yang rutin, dan juga mengkonsumsi obat antiinflamasi. Kalau sudah tergolong parah dan sendi tidak dapat digunakan kembali, biasanya dokter menyarankan untuk melakukan operasi pergantian sendi secara total. Jadi kesimpulannya adalah cedera traumatis itu memerlukan tindakan cepat agar struktur tulang dapat kembali normal dan dapat pulih kembali, dan juga degeneratif itu membutuhkan tahapan yang perlahan agar dapat menekan kerusakan yang terjadi pada tulang. Meskipun keduanya memiliki cara yang berbeda, tetapi intinya penanganan trauma dan penanganan degeneratif itu berfungsi untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi tulang seperti sedia kala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lower limb merupakan kesatuan anatomi sampai fungsional yang kompleks terdiri atas komponen tulang, sendi, otot, dan jaringan neurovaskular yang bekerja secara terkoordinasi untuk menunjang fungsi motorik, sensorik, serta pergerakan tubuh. Pemahaman yang menyeluruh terhadap struktur makroskopis seperti tulang, sendi, otot, dan fascia, serta aspek mikroskopis seperti kartilago dan arsitektur otot menjadi dasar utama dalam menjelaskan fungsi lokomosi, menjaga postur tegak, dan mendistribusikan beban mekanis tubuh. Dari sisi klinis, pengetahuan anatomi ini sangat penting karena menjadi landasan dalam melakukan pemeriksaan fisik secara tepat, menafsirkan hasil pencitraan radiologis, serta merencanakan tindakan bedah maupun program rehabilitasi dengan akurasi yang tinggi. Gangguan pada lower limb meliputi berbagai kondisi, mulai dari infeksi muskuloskeletal seperti osteomielitis dan fascia necrotica. Lalu ada trauma ortopedi yang dapat menyebabkan komplikasi seperti acute compartment syndrome hingga penyakit degeneratif seperti osteoartrosis yang memiliki prevalensi tinggi dan menjadi beban global yang terus meningkat. Dengan demikian, pemahaman anatomi yang mendalam dan terintegrasi dengan prinsip diagnosis, terapi, serta rehabilitasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan ketepatan, penata laksanaan, mencegah komplikasi, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas hidup pasien. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa lower limb bukan hanya sebatas teori saja, namun memiliki peran penting dan nyata dalam praktik klinis di kedokteran.